Pernahkah teman-teman merasa atau berpikir kenapa dunia ini terlalu rapi buat dibilang kebetulan? Coba teman-teman lihat cara matahari terbit, cara sel di tubuh teman-teman bekerja, atau cara tiba-tiba ada pertolongan datang di saat teman-teman benar-benar mentok. Seringkali kita menyebutnya itu adalah keberuntungan, padahal mungkin itu adalah tanda tangan Tuhan yang sengaja disamarkan. Ada kisah menarik dari ada kisah menarik tentang Ikrimah bin Abi Jahal. Dia dulunya musuh buyutan Islam yang lari dari Mekah karena ketakutan. Kemudian dia naik kapal buat kabur lewat laut. Tiba-tiba badai besar datang. Kapal itu karam. Orang-orang di kapal berteriak, "Woi, buang semua berhala kalian. Di tengah laut seperti ini tidak ada yang bisa selamatkan kita kecuali Tuhan yang satu." Di saat maut di depan mata, Ikrimah sadar kalau di laut cuma Allah yang bisa selamatkan dia. Kenapa di darat dia menyembah yang lain? Nah, momen riset itu mengubah seluruh hidupnya. Dia pulang, kemudian bersyahadat dan menjadi pejuang luar biasa karena dia sudah melihat tangan yang tidak pernah terlihat itu bekerja. Selamat datang di Reset the Faith. Saya Ridwan dan alhamdulillah malam ini saya masih ditemani bersama narasumber kita yaitu Kak Asis. Bagaimana kabarnya Kak Asis? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah hari ini kita mau bahas tentang inti dari segala inti, tentang iman kepada Allah. Kita bakal bahas bagaimana caranya merasakan kehadirannya di balik layar hidup kita. Kenapa iman kepada Allah jadi rukun iman yang paling pertama dan utama? Ya, jadi iman kepada Allah itu, kenapa yang Ya, pertama? Karena itu adalah fondasi, itu dasar. dasar. Ya, jadi kalau misalnya kita ya fondasinya sudah kuat, ya, ibarat juga sumbernya sudah terpercaya, Ya, maka yang lainnya sudah bisa kita terima. Ya, karena kalau misalnya fondasinya fondasi. tidak kuat, ya ibarat rumah, ya, fondasinya tidak ada, tidak kuat, maka ya pasti akan meruntuhkan semua bangunannya. Jadi iman kepada Allah itu adalah fondasi. Dan itulah yang menjadikan kenapa Bilal bin Rabah itu menjadi Kuat. kuat ketika ditiris batu. Dia Ya, juga mengatakan ahad, ahad, ahad. Allah itu esa, Allah itu esa. Itu karena keimanan kepada Allahnya kuat. yang kuat. Artinya dia punya fondasi sudah Kalau fondasinya kuat. sekokoh karang. Jadi seberat apapun ujian yang Ya, didapatkan karena pondasinya sudah kuat. Nah, di era sains ini Kak Asis, bagaimana caranya kita membuktikan keberadaan Allah itu secara logis? nah sebenarnya untuk zaman sekarang justru lebih mudah. Ya, Karena kita lihat saja segala macam teknologi yang ada, misalnya HP, ya, itu kan ada yang buat, ya, ada yang ciptakan. ada yang ciptakan. Maka yang lebih rumit daripada itu, ya, masa Pasti, tidak ada yang iya, jawab. sering Jadi menciptakan. melihat segala sesuatu, lihat matahari, bulan, bintang, semuanya ini terjadi, ada semuanya itu pasti ada yang Ciptakan. menciptakan Dan demikian. teratur itu ya, Iya, barang yang kecil saja gitu kan. ada. Ada yang buat, apalagi sesuatu yang lebih besar lagi seperti alam semesta, yang semuanya itu terjadi, pasti ada yang menciptakan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jadi membuktikannya dengan melihat saja. melihat penampakan-penampakan Iya, yang melihat saja ada di kita, sekitarnya kita. ya melihat kita diri kita manusia kita lihat alam semesta, melihat kehidupan ini semuanya tidak mungkin terjadi tanpa Tanpa ada yang menciptakan. menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Itulah Allah. Nah, apa bedanya kita mengetahui Allah hanya sekedar tahu dengan tahu atas dasar iman? Eh, Kalau cuma sekedar tahu tapi tidak beriman, ya, Ya, mungkin itu bisa kita lihat dari ini analoginya setan ya iblis, jin itu kan jin. dia tuh tahu Allah itu ada, Ya, tapi karena keimanannya yang bisa katakan bermasalah. bermasalah ya, sehingga dia tidak mau tunduk dan
Patuh. patuh. Ya karena iman itu konsekuensinya adalah tunduk dan patuh kepada yang diimani, yaitu Allah. Jadi kalau sekedar tahu, tahu betul itu karena komunikasi dia kan. Iya. Jin itu jin itu dia komunikasi dengan Allah. Berarti dia tahu betul Allah itu ada. Tapi kemudian dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, ya dalam hal ini misalnya disuruh bersujud itu kan, Sujud. itu berarti karena keimanannya yang bermasalah. Berarti itu beda, beda. Sekedar tahu dengan betul beriman. Nah, dari kisah Ikrimah tadi Kak Asis, kenapa kita sering ingat Allah ketika kita lagi dapat masalah atau musibah besar? Ya, itu dalam diri kita memang sudah ada satu yang Allah ciptakan kepada kita tuh namanya gorizah, Goriza, naluri. naluri. Ya, yang salah satunya adalah gorizah tadayun. Naluri bertuhan, naluri mengagungkan sesuatu. Salah satu penampakannya kayak begitu. Ketika kita kondisi apa namanya terdesak, Terdesak, ya musibah, musibah. ya eh, orang yang tidak mengenal Allah Tuhan sekalipun pasti akan teringat Tuhan. Kisah Ikramah ini menjadi satu contoh. Kalau kita lihat lebih realnya, kalau sekarang pun kalau ada orang di atas pesawat, kemudian Iya, dia goyang, goyang. semua orang langsung Allahu Akbar. Orang tidak pernah kenal Allah, Spontan dia iya langsung. langsung Itu, mengingat ya itu namanya naluri, naluri ya. Goriza itu. Maksud dari sifat Allah, Al-Latif, yang maha halus dalam keseharian kita. Eh, Ya itu al-Latif itu maha halus, maksudnya kadang-kadang memang dalam keseharian kita ada bisikan yang kemudian membuat kita eh, mau melakukan sesuatu yang benar. Benar. Ada yang tiba-tiba langsung dia ingin beramal, berbuat baik. Ya, Itu bisa jadi itu adalah bentuk daripada al-Latifnya Allah, memberikan dia bisikan untuk dia sentuhan Allah itu, untuk kemudian dia bisa berbuat. beramal itu. Nah, makanya kan senantiasa kita bersyukur atas apa yang kita lakukan itu karena memang pada hakikatnya itu karena karena Allah semuanya. Jadi Allah Maha Latif, maksudnya dia memberikan eh, sentuhannya, Sentuhan bisikannya ke bisikannya itu. ya bagi orang-orang yang dia kehendaki. Nah, ini bagaimana caranya atau tipsnya Kak Asis agar iman kita tetap stabil di tengah dunia yang penuh distraksi ini. Eh, yang paling mudah ya perbanyak zikir, Banyak zikir itu ya. perbanyak zikir. Kita kalau kita sering banyak menyebut apa yang kita sering sebut itu kan yang kita akan lihat itu yang besar, itu yang kita teringat, ya kan ketika ada sesuatu tadi misalnya sesuatu musibah langsung Allah, Allah. Allah Akbar apa seterusnya, karena emang terbiasa zikir langsung terkonek dengan Allah. Jadi kalau kita dalam kondisi seperti itu ya perbanyak perbanyak zikir, Berzikir. perbanyak zikir. Dengan kebiasaan berzikir itu Ya, akan membentuk betul. Karena hubungan kita dengan Allah lebih lebih terkonek seperti itu. Jadi kalau kita seringnya sebut-sebutnya ya masalah dunia misalnya, masalah-masalahnya kita sendiri, itu yang kita anggap besar kan. Tapi kalau Allah yang kita sering sebut, zikir kita lebih berbanyak, maka itu yang kita anggap, itu yang kita lihat besar dibanding masalah-masalahnya masalah kita. yang. Nah, ini Kak, tipsnya terkait anak muda yang merasa Allah itu jauh. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa merasa dekat? Sebenarnya Allah dekat. Ya, Allah kan mengatakan di dalam Al-Quran, Allah itu seperti urat urat. leher. Eh, Artinya sinyal Allah itu kuat. Gitu. Hanya kadang kitanya yang Yang tidak sadar. Ya kadang kitanya yang tidak sadar. Kalau ibarat HP mungkin sinyalnya kuat tapi mau di pesawat. ya, kita Ya, menutup. ya kita yang sendiri yang menutup Nah, kan akhirnya kita merasa merasa jauh. Jadi kita apa namanya ubahlah gitu. Kita punya mindset bahwa Allah sebenarnya tidak jauh. Kita yang menjauh sebenarnya. Allah itu stay. Allah itu tetap dia menunggu kita, dia menanti kita punya doa dan seterusnya kan. Tapi kitanya yang kadang-kadang yang menjauh. Bukan Allah yang jauh, kita yang menjauh. Maka eh, mendekatnya dengan zikir tadi,
mengembalikan kita punya posisi dekat dengan Allah. Karena memang sebenarnya Allah dekat. Kira-kira Kak, kalau eh, anak muda ini sadar atau masyarakat sadar, apa dampak sosialnya kalau masyarakat ini benar-benar mengimani Allah, Ya akan terwujud rasa aman, merasa aman ya? rasa aman. Karena ketika orang dia punya keimanan kepada Allah itu tinggi dan masyarakat beriman itu tinggi, maka rasa diawasi oleh Allah itu menjadi tinggi. Sehingga keamanan dirasakan oleh masyarakat lebih lebih relate, lebih mudah. Karena orang tidak akan mudah, tidak akan gampang dia akan berbuat sesuatu yang ya taruh misalnya dia mencelakai tetangganya atau Iya, dia menzalim tetangganya karena dia tahu ada Allah. Begitupun dia tetangga dia sebelah juga begitu kan akan merasa seperti itu. selalu merasa diawasi, Iya, sehingga sehingga tidak semau maunya dia mau berbuat betul tidak zalim. zalimnya. Nah, kenapa iman kepada Allah disebut sebagai kemerdekaan sejati? Ya, jadi ketika orang beriman eh, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti dia telah merdeka dari penghambaan kepada makhluk, ya kan? Ya, Dia menghamba kepada Allah itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Itu yang terjadi pada Bilal bin Rabah. ketika di Jadi Bilal bin Rabah itu dia kan budak, ya, bekas budak gitu kan. Tapi dia merdeka itu bukan saat dibeli sama Abu Bakar sebenarnya, tapi saat tapi saat dia bersyahadat. dia bersaksi itu, Ya ketika dia bersyahadat mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan Rasulullah sebagai nabi, ya, maka disitulah dia sebenarnya dia betul dia menjadi orang yang merdeka, dia tidak lagi menghamba, tidak lagi menjadi budak dari manusia manusia. manapun gitu kan. Hanya apa namanya formalitasnya ketika nanti dibeli sama Abu Bakar Abu itu. Bakar. Jadi itu makna kemerdekaan justru dia merdeka, bebas dari penghambaan kepada selain 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 Allah. Allah. Nah, kira-kira Kak Asis, bagaimana cara kita meriset pikiran kita ketika kita ragu terkait keadilan Allah? Eh, jadi keadilan Allah itu jangan dianggap bahwa harus sama, Iya, tidak harus sama. Atau misalnya begini, keadilan Allah itu kita analogikan sebagai puzzle. Jadi puzzle itu. jangan puzzle itu apa namanya potongan-potongan kecil. Iya, Jangan kita hanya melihat potongan-potongan kecil, harus melihat keseluruhan. Ibarat kisahnya Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir, iya, ya kan? Itu kan Nabi Khidir itu kan dia membunuh anak, dia iya, melubangi kapal, kan? Dia meruntuhkan rumah, itu. Itu kalau cuma kita lihat itunya kayak kayak kita ragu dengan iya keadilan. apa sih gitu. Nah, Tapi setelah melihat keseluruhan misalnya ada hikmahnya di semua ternyata di situ kan. Jadi kayak keadilan Allah yang kita apa namanya pikirkan itu jangan kita anggap bahwa harus sama. sama gitu. Apa yang kita inginkan itu sama semua. Ya keadilan Allah itu ya sesuai dengan maunya Allah sebenarnya. Kita harus melihat secara keseluruhan. Nah, apa peran Asmaul Husna dalam memperkuat hubungan kita dengan Allah? Asmaul Asmaul Husna itu kan nama-nama Allah atau sifat-sifat Iya, Allah. Kalau bahasa kita mungkin ya, profil. ya profil Allah itu. Jadi eh, itu membantu kita untuk Lebih mudah, lebih connect. lebih Ya connect. kita meminta rezeki ya Rozak. Sebut namanya Sebut itu saja Rozak yang maha rezeki yang itu. memberi rezeki. Kita minta ampun ya Ghaffar yang memberi ampun. Ya semakin kita kenal, kalau kita semakin banyak tahu kan namanya, Iya, ini orang satu orang kita tahu namanya, iya. itu berarti kita kenal sekali dia, Sudah akrab, akrab. Nah, sudah akrab kenal dekat gitu. deh. Nah, bagaimana caranya kita menjelaskan konsep Allah ini ke teman yang agnostik atau skeptis? Ya ini diajak pikir saja, Diajak berpikir diajak saja pikir ya. untuk mengenal Ya, Tuhan itu. ya jangan jangan dikasih dalil, Oh, gitu. tapi dikasih ajak mikir saja, ajak diskusi, ajak ngopi itu. Ini kopi kira-kira jadi sendiri dah ini, ya kan? Ini Hanya kalau kopi diajak diskusinya itu terkait apa? ya
terkait tadi kayak kan dia skeptis itu, dia agnostik itu, dia mengakui dia tidak Tidak percaya agama, adanya. tidak percaya Tuhan, Iya. ya kan? Dia masih ragu lah. Mungkin dia percaya tapi tidak sampai 100% ya. Eh, Maka diajak gitu, ajak mikir saja. Jadi diskusi lebih lebih mendalam tentang bagaimana membuktikan keberadaan Allah Kebenaran itu Allah tadi, kita bawa ke dengan melihat ya alam ini. alam ini. Lihat saja gitu, kayak kita aja ngopi, tanya ini kopi tiba-tiba jadi atau ada yang bikin. Iya. Oh, pasti ada yang buat. Pasti ada yang buat. Nah, terus masa itu sana matahari di atas dia juga tiba-tiba sendiri. Nah, nah sekarang Kak Asis, terkait tauhid. Eh, Artinya apa? Satu kan tauhid Mengesahkan, mengesahkan. mengesahkannya. Apa itu tauhid dalam konteks gaya hidup digital? Ya, konteks tauhid mungkin di zaman sekarang itu berarti kita Mengesahkan ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharapkan validasi manusia. manusia ya. Artinya kita tidak mengharapkan likes, share, Share. subscribe, apa segala macam yang di sosial itu semuanya kita eh, apa hanya untuk Allah saja. Nah, jadi menghilangkan validasi di dunia digital media sosial seperti itu. Ini ada yang menarik Kak Asis terkait rasa takut kita. Nah, kadang-kadang ketika kita takut sama manusia, eh, kadang-kadang kita hindari. Nah, tapi kenapa rasa takut sama Allah itu malah bikin kita menjadi tenang? Nah, apa bedanya rasa takut sama manusia? Jadi kalau kita ya memang itu eh, beda takut kepada manusia, takut kepada Allah. Kalau takut kepada manusia, kita lari, Kita hindari kita hindari. sejauh mungkin. Dan kalau takut kepada Allah, harusnya mendekat. Kenapa? Karena kita yakin Allah itu bukan saja dia maha menghukumi, tapi dia Allah itu maha pengampun. Maha penolong. Pasti maha pengampun, pasti maha pengampun. Kalau manusia kan belum tentu. Eh, Ya harusnya dia belum tentu kan. Tapi belum kalau Allah tentu udah pasti, kalau kita mendekat, dia pasti menolong, dia pasti membantu. Sehingga kita lebih tenang. Takut kita itu lebih terarah, ya betul. lebih tenang, Eh, lebih apa? Harapannya lebih jelas, ya, ada kepastiannya. nah, karena Allah memang pasti maha penolong, maha pengampun. Nah, satu pesannya Kak Asis buat researchers yang lagi merasa kehilangan koneksi sama Allah. Eh, jadi memang harus kita cocok betul, kita punya tema apa, kita punya tagline ini riset, kita harus meriset, kita punya Iman. iman. Ya, karena memang kadang-kadang keimanan kita itu Yang tidak berdasarkan apa namanya berpikir. Kita keimanan kita kebanyakan hanya berdasarkan karena keturunan. Kita masuk ikut-ikutan. iya ikut-ikutan dan seterusnya. Karena pernikahan mungkin juga kan. Eh, Nah, itu semua kita riset, kita harus kemudian mulai mempelajari kembali bagaimana kita membuktikan adanya Allah, membuktikan apa namanya keberadaannya, kebenarannya, sehingga kita betul-betul yakin Allah itu adalah Tuhan Tuhan kita. Sehingga dengan itu seperti itu, insya Allah eh, yang lain bisa mengikuti. mengikuti. Maksudnya setelah kita yakin kepada Allah, ketika Allah nanti menyampaikan malaikat ada, menyampaikan ada syariat, Syariat halal haram, terusnya kita akan lebih terima. lebih mudah kita terima deh, Iya, karena keimanannya kita tadi kita bangun atas dasar berpikir, berpikir. sehingga dengan uh, pikiran itu kita menjadi tenang. Ya, betul. Itulah tadi teman-teman, terkait tips-tips tentang iman kepada Allah. Kenapa rukun iman yang paling pertama dan iman kepada Allah itu menjadi rukun yang paling pertama dan utama. Nah, baik teman-teman, ternyata mengakui keberadaan Allah itu bukan cuma soal ucapan kata-kata di lisan, tapi soal merasakan bahwa di setiap napas kita ada izinnya, di setiap kegagalan kita ada rencananya, dan di setiap keberhasilan kita ada pula titipannya. Belajar dari kisah Ikrimah teman-teman. Jangan kita tunggu badai itu datang sama kita,
baru kita cari Tuhan. Nah, buat teman-teman yang merasa hidupnya lagi kosong atau merasa selama ini jalan sendiri, coba teman-teman riset pandangan teman-teman. Teman-teman lihat di sekelilingnya, lihat dan pahami lebih dalam. Rasakan tangan yang tidak terlihat itu lagi tuntun teman-teman ke tempat yang lebih baik. Nah, saya Ridwan, pamit dulu. Reset the fight, stay deep, stay reset.